Selamat datang di PC Dissect, channel tempat kita membedah dunia PC dan teknologi dengan cara yang seru, jelas, dan tanpa ribet. Mulai dari ngerakit PC, bahas performa, sampai review komponen terbaru, semua kita bedah sampai tuntas. Kalau kamu penasaran gimana dunia PC bekerja, jangan lupa subscribe, karena di sini setiap komponen punya cerita. Subscribe sekarang dan mulai bedah teknologi. Adu hebat motherboard, B450 lawan B550. Nah, kamu lagi mau rakit PC baru atau upgrade PC lama nih? Salah satu bagian paling penting yang bakal kamu pilih itu motherboard. Anggap aja ini kayak pusatnya, papan sirkuit utama yang nyambungin semua komponen di komputermu. Hari ini, kita bakal bahas pertanyaan yang sering muncul buat para perakit PC, apalagi yang lagi ngincer prosesor AMD Ryzen. Chipset motherboard mana yang pas B450 yang lebih lama dan biasanya lebih murah, atau B550 yang lebih baru dan fiturnya lebih banyak. Lebih banyak. Motherboard B450 dan B550 dua-duanya dirancang buat soket AM4 dari AMD yang populer itu. Artinya, motherboard ini dibuat untuk nampung CPU Ryzen, yang udah bertahun-tahun kasih performa keren buat main game, bikin konten, dan kerjaan sehari-hari. Motherboard B450 udah ada lebih lama, jadi harganya bisa bikin ngiler banget. Di sisi lain, motherboard B550 bawa teknologi lebih baru, yang mungkin aja pas banget buat kamu yang mau rakit PC lebih kencang atau siap buat masa depan. Panduan ini ada buat bantu kamu biar nggak bingung lagi. Kita bakal jelasin perbedaan utama antara motherboard B450 dan B550, pakai bahasa yang gampang dimengerti. Kita bakal lihat CPU apa aja yang didukung, performa kayak apa yang bisa kamu harapkan, dan gimana motherboard ini kalau dipakai buat overclock prosesor sampai batasnya. Yuk, kita mulai. Oke, sekarang kita bahas soal kecocokan CPU. Motherboard B450 dan B550, dua-duanya pakai soket AM4. Motherboard B450 pertama kali keluar tahun 2016. Dirancang buat dukung prosesor Ryzen seri 1000 dan 2000. Banyak produsen motherboard B450 kemudian ngeluarin update BIOS, biar bisa dukung CPU Ryzen seri 3000 dan 5000 yang lebih baru. Tapi, dukungan ini nggak berlaku buat semua motherboard B450 loh. Motherboard B550, yang keluar sekitar pertengahan 2020, dirancang buat CPU Ryzen yang lebih baru. Motherboard B550 biasanya udah resmi dukung prosesor Ryzen seri 3000 dan Ryzen seri 5000 dari sananya. Satu perbedaan penting, motherboard B550 biasanya nggak dukung CPU Ryzen seri 1000 atau 2000 yang lebih lama. Sebelum kamu beli motherboard apapun, mau B450 atau B550, kamu wajib cek daftar dukungan CPU dari produsennya. Langkah ini bisa nyelamatin kamu dari pusing 7 keliling nantinya. Cuma butuh beberapa menit reset buat ngehindarin banyak kekesalan. Tadi kita udah singgung soal update BIOS, khususnya buat motherboard B450. Karena motherboard B450 keluar sebelum CPU Ryzen yang baru ada, software BIOS bawaannya nggak kenal sama CPU itu. Biar cocok, kamu seringkali perlu update BIOS ke versi yang lebih baru. Beberapa motherboard punya fitur namanya BIOS Flashback atau QFlash Plus. Jadi kamu bisa update BIOS cuma pakai USB flash disk. Tapi, nggak semua motherboard B450 punya fitur ini. Kalau motherboardmu nggak punya, biasanya kamu butuh CPU Ryzen lama yang udah didukung buat masuk ke BIOS dan update. Kalau pakai motherboard B550, biasanya kamu nggak perlu ribet soal ini kalau pakai CPU Ryzen seri 3000 atau 5000. Kemudahan ini jadi nilai plus besar buat B550. Sekarang kita bahas PCIe atau PCI Express. Bayangin jalur PCIe itu kayak jalan tol data super kecil di motherboardmu. Motherboard B450 utamanya pakai standar PCIe T0. Slot PCIe 3.11 itu udah kasih bandwidth yang cukup banget, bahkan buat kartu grafis kelas atas yang ada sekarang. Motherboard B550 bawa upgrade penting, PCIe 4.0. Kalau dipasangin sama CPU Ryzen yang cocok, motherboard B550 nawarin dukungan PCIe 4.0 buat slot kartu grafis utama, dan minimal satu slot M.2 NVMe SSD.
PCIe 4.0 itu secara teori nawarin bandwidth per jalur kira-kira 2 kali lipat dibanding PCIe 3.0. Ini untung banget buat SSD NVMe generasi terbaru yang dirancang buat PCIe 4.0. Kalau kamu gamer dengan kartu grafis kelas menengah, PCIe 3.0 di motherboard B490C biasanya udah oke banget. Tapi, kalau kamu ngincer kartu grafis kelas dewa, atau kamu seorang kreator konten yang sering pindahin file super gede, motherboard B550 jadi kelihatan jauh lebih menarik. Intinya, cocokin teknologinya sama kebutuhan performa kamu. PCIe 4.0 kasih bandwidth lebih lega, biar komponen-komponen ini bisa kerja maksimal. Keunggulan kecepatan ini kayaknya bakal makin kerasa di aplikasi dan game masa depan. Yuk, kita bahas sesuatu yang agak teknis, tapi penting banget buat performa dan kestabilan CPU VRM. VRM itu singkatan dari Voltage Regulator Module. Motherboard B550 biasanya dilengkapi dengan solusi VRM yang lebih kuat dan kualitasnya lebih bagus dibanding banyak motherboard B450. VRM yang lebih bagus artinya pasokan daya lebih bersih, panas yang dihasilkan VRM sendiri lebih sedikit, dan secara keseluruhan sistem lebih stabil pas kerja berat. Kalau kamu berencana mau overclock serius, motherboard B550 dengan VRM yang bagus biasanya jadi pilihan yang disarankan. Buat pengguna yang mau jalanin CPU di kecepatan standar, B450 yang kualitasnya bagus masih cukup banget kok. Selain fitur performa inti, motherboard juga jadi antarmuka utama buat nyambungin semua perangkat lain. Motherboard B550 seringkali punya keunggulan soal konektivitas modern. Kamu bakal lebih gampang nemuin port USB yang lebih banyak dan lebih cepat, kayak USB 3.2 Gen 2, dan kadang ada juga port USB Type-C. Banyak motherboard B550 juga udah standar pakai Ethernet 2.5 Gb buat jaringan kabel yang lebih kencang. Secara internal, motherboard B550 juga cenderung nawarin fitur yang lebih canggih. Kita udah bahas soal PCIe 4.0 buat slot M.2 utama, yang bikin SSD NVMe jadi jauh lebih kencang. Soal dukungan RAM, chipset B450 dan B550 dua-duanya dukung memori DDR4. Tapi, motherboard B550 umumnya secara resmi dukung kecepatan RAM yang lebih tinggi langsung dari pabriknya. Yuk, kita bahas salah satu faktor paling nentuin buat banyak perakit PC harga. Motherboard B450 rata-rata jauh lebih murah dibanding motherboard B550. Kamu bisa nemuin motherboard B450 dengan harga yang menarik banget, yang masih kasih dasar yang kuat buat rakitan PC kelas menengah ke bawah. Motherboard B550. Karena lebih baru dan punya teknologi lebih canggih, wajar kalau harganya lebih mahal. Buat pengguna yang emang butuh atau pengen fitur-fitur canggih ini, biaya ekstra buat motherboard B550 bisa jadi sepadan. Kalau kamu nggak butuh kecepatan PCIe 4.0 buat SSD atau kartu grafismu, motherboard B450 yang dipilih dengan baik bisa kasih nilai yang oke banget. Tapi, kalau kamu lagi ngerakit sistem dengan SSD NVMe PCIe 4.0 yang paling canggih atau kartu grafis kelas atas, investasi tambahan buat motherboard B550 kayaknya pengeluaran yang sepadan. Intinya, cocokin teknologinya sama kebutuhan performa kamu. Istilah future proofing atau siap buat masa depan sering banget disebut di dunia teknologi. Kalau kita lihat motherboard B450 dan B550, potensi future proofingnya jadi pertimbangan penting. Motherboard B550 secara bawaan nawarin future proofing yang sedikit lebih baik dibanding B450, terutama karena dukungan PCIe 4.0-nya. Seiring kartu grafis dan SSD terus berkembang, PCIe 4.0 kasih bandwidth lebih lega biar komponen-komponen ini bisa kerja maksimal. Di sisi lain, motherboard B450, meskipun pakai standar PCIe 3.0 yang lebih lama, masih bisa dukung sistem yang mumpuni buat beberapa tahun ke depan. Batasannya muncul kalau kamu mikir mau upgrade ke SSD generasi berikutnya yang paling kencang, atau mungkin GPU masa depan, yang benar-benar butuh bandwidth PCIe 4.0. Future proofing. Di i4 lebih ke soal seberapa lama fitur motherboard itu bakal tetap relevan buat komponen yang bisa didukungnya. Dalam hal ini, B550 punya sedikit keunggulan karena PCIe 4.0. Nah, setelah semua penjelasan tadi, chipset motherboard mana yang jadi juaranya buat rakitan PC kamu berikutnya? B450 atau B550?
Pilihan cerdasnya itu tergantung banget sama kebutuhan spesifik kamu, budget kamu, dan mau kamu apain komputer itu. Kalau kamu gamer yang budgetnya pas-pasan, atau pengguna umum, motherboard B450 bisa jadi pilihan yang bagus banget. Dipasangin sama Ryzen 5 3500 atau Ryzen 5 5600 yang mumpuni, dan kartu grafis kelas menengah, kamu bisa ngerakit mesin yang keren. Tapi, kalau kamu seorang antusias atau kreator konten, motherboard B550 kayaknya investasi yang lebih masuk akal. Adanya PCIe Port 2.0 itu penting banget buat SSD NVMe super kencang dan kartu grafis kelas atas. Pada akhirnya, pikirin baik-baik apa yang benar-benar kamu butuhin. Jangan bayar lebih buat fitur yang nggak bakal kamu pakai.